Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita pernah terbenak di pikiran kita, bagaimanakah menjadi orang yang sukses? Sukses di sini bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk menyelamatkan orang lain. Sukses inilah yang menyelamatkan kita dari kerugian di dunia dan di akhirat. Mari kita simak tafsiran surat Al-Asr berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan demi masa. Allah bersumpah dengan Al-Ars. Maksudnya ialah waktu dan umur. Umur merupakan nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada manusia. Umur inilah yang digunakan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab umur, manusia bisa menjadi mulia. Dan jika Allah menetapkannya, maka ia akan masuk surga. Kemudian Allah mengatakan manusia benar-benar dalam kerugian. Kerugian merupakan lawan dari keberuntungan. Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan ada dua macam kerugian. Yang pertama ialah kerugian orang yang mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Ia luput dari nikmat dan ia mendapat siksaan di neraka jahim. Kemudian kerugian yang kedua, kerugian di sebagian sisi bukan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengglobalkan kerugian pada setiap manusia kecuali mereka yang memiliki 4 sifat. Iman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Yang pertama, mereka yang memiliki iman. Yang dimaksud orang yang selamat dari kerugian pertama ialah mereka yang memiliki iman. Syekh As-Sa'di mengatakan bahwa maksudnya ialah perintah beriman kepada Allah. Dan beriman kepadanya tidak diperoleh kecuali dengan ilmu. Iman itu diperoleh oleh ilmu. Syekh Shalih Al-Syekh mengatakan bahwa iman di dalamnya harus terdapat perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Keyakinan inilah ilmu. Ilmu itu berasal dari hati dan akal. Jadi orang yang beriman maka ia selamat dari kerugian. Kemudian yang kedua, mereka yang beramal soleh. Maksudnya ialah mereka senantiasa melakukan amal kebaikan yang lahir maupun yang batin, yang berkaitan hak Allah maupun hak manusia, dan yang wajib maupun yang sunnah. Yang ketiga, saling menasihati dalam kebenaran. Maksudnya ialah saling menasihati dalam apa yang telah disebutkan sebelumnya. Saling menasihati, saling motivasi, mendorong untuk beriman dan mendorong untuk beramal soleh. Kemudian yang keempat, saling menasihati dalam kesabaran. Maksudnya ialah saling menasihati dalam kesabaran, dalam ketaatan, dalam menjauhi maksiat, dan dalam takdir Allah yang dirasa menyakitkan. Karena sabar ada 3 macam. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam takdir Allah yang dirasa menyakitkan ataupun menyenangkan. Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, 2 unsur pertama, iman dan amal soleh, merupakan untuk diri sendiri. Sedangkan 2 unsur berikutnya, untuk menyempurnakan diri orang lain. Apabila seorang manusia telah memiliki 4 sifat tersebut, maka ia akan mendapatkan keuntungan yang besar dan ia selamat dari kerugian di dunia maupun di akhirat. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, seandainya Allah menjadikan hujah hanya dengan surat ini, maka itu sudah menjadi hujah yang cukup bagi mereka. Maksudnya ialah seandainya Allah menjadikan hujah hanya dengan surat Al-Asr ini, maka itu sudah menjadi hujah yang cukup kuat bagi seluruh manusia. Ya, maka ketahuilah, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang memiliki 4 sifat. Beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang sukses dan hamba-hamba yang selamat dari kerugian di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.